Oke, ya udah lama nggak upload video YouTube. Dan sebelumnya gue pengen berterima kasih dulu untuk kalian semua viewers gue, ya baik dari Instagram ataupun dari live streamingnya gue yang sudah mensubscribe. Dan kita tepuk tangan dulu, subscribernya sudah 1000 hari ini. Ya, walaupun gue jarang upload tapi luar biasa viewer guanya udah sampai 1000 viewer. Dan hari ini gue bisa ngevlog untuk yang pertama kalinya karena gue baru dapat editor baru gitu. Dan hari ini konten vlog pertama gue di YouTube pengen ngebahas untuk masalah yang selalu lu tanyain pada ya, yaitu adalah masalah operasi hidung ya. Jadi gue pengen flashback dulu kenapa gue melakukan operasi. Pasti itu kan jadi tanda tanya. Terus pasti lu juga banyak yang nanya berapa sih harga operasinya. Pasti itu juga lu banyak nanya yang kayak begitu. Ya gue pengen ngejelasin ke para viewer bahwa operasi hidung itu nggak semuanya untuk mancungin. Nggak semuanya. Ada beberapa masalah operasi itu karena untuk kesehatan. Dan untuk gue itu melakukan operasi hidung karena kesehatan. Jadi karena gue sering live streaming ya, gue sering namanya ngalamin pilek-pilek ya, batuk-batuk ya, pokoknya baru live bentar ya hidung gue udah meler gitu. Ternyata setelah dicek di ronsen itu di bagian kepala tengkorak, tulang gue di tengah miring. Ya mungkin dari dulu waktu gue zaman sekolah pernah ribut-ribut ya, kena pukul orang jadi miring, atau posisi tidur bisa ya, karena tulang hidung itu tulang lunak. Jadi kata dokter pun bisa terjadi seperti itu, alami sendiri ya. Dan ketika gue melakukan operasi pertama kali itu gue di kota Surabaya. Di kota Surabaya gue operasi pertama kali. Dan pertamanya sih gue takut guys ya, gue takut banget karena kan baru pertama kali gue pengen operasi begitu ya. Itu juga karena ada duit. Jadi untuk pengen melakukan operasi ini kita harus ada duit dulu nih. Karena kalau nggak ada duit juga dokter kagak mau kerjain. Ya, gue nggak perlu sebutin nama dokternya siapa dan operasi di rumah sakit mana. Cuma yang pengen gue bisa bilang bahwa gue operasi itu tujuan awal gue adalah untuk kesehatan supaya diperbagus. Ya, diperbagus supaya gue nggak pilak-pilak lagi dan nggak batuk-batuk lagi nggak jelas. Memang benar ketika dicek semuanya ternyata memang miring ya, miring tulangnya, dan kata dokter memang harus dibenerin. Dan akhirnya itu yang membuat saluran pernafasan gue terganggu ya akhirnya konsultasi akhirnya diputuskan operasi hari sekian. Nah ketika gue operasi ya kita dianestesi, tidur total, jadi nggak ngerasain sama sekali. Pokoknya nanti bangun-bangun udah selesai aja ya, udah selesai. Ketika selesai operasi ya masih bengkak kayak hidung kayak babi begitu, hidung babi bengkak begitu jadinya. Ya masih ngelebar, masih sakit. Hari pertama masih diperban, hari kedua, hari ketiga sampai hari keempat lepas sorban, sampai benang dicabut dan masih ngerasain bengkak. Karena bengkaknya itu baru kempes-kempesnya tuh kata dokter 1-2 bulan gitu. Dan gue ngerasa ketika operasi kok masih agak miring ya, miring dikit gitu ke arah kanan gitu ya, miring ke arah kanan lah. Jadi dia masukin implan gitu. Nah ketika udah selesai operasi ujung-ujungnya kan pasti bayar nih. Pasti orang pada nanya nih selalu, berapa sih bayarannya gitu kan, berapa sih harga operasi hidung, berapa sih, pasti kan selalu yang ditanya-tanya ya. Waktu yang gue ngelakuin operasi pertama itu, dari melakukan operasi, terus nginep 1 hari di tempat, terus obat-obatan masuk, makanan, emang gila sih, mahal ya. Kurang lebih gue hampir 70 juta. Itu operasi yang pertama. Nah operasi yang pertama itu gue jadi pakai implan hidung itu setahun. Dan sampai akhirnya di tahun ini ya gue ngelakuin operasi lagi karena gue ngerasa hidung gue masih miring ke arah kanan dikit aja ya. Nah memang kalau kata orang-orang yang viewer gue sendiri atau orang-orang yang udah lihat gue sendiri katanya udah bagus kok sebenarnya operasi yang pertama ya, cuma gue bilang ya agak miring dikit, jadi gue ngerasa pengen benerin. Akhirnya tujuan gue ngelakuin operasi kedua itu mencoba buat supaya bisa benar-benar lurus gitu.
Tapi ya namanya suatu operasi yang lo perlu pada tahu ya, buat kalian yang belum melakukan operasi ataupun yang pengen melakukan operasi, lo harus tahu ada resikonya ketika lo pengen melakukan operasi. Resikonya itu entah lo ketika ketika lo pada saat operasi itu kan yang ngerjain dokter tentunya kalau ada kesalahan, entah nanti hidungnya miring ke kanan atau miring ke sebelah atau infeksi atau apa, kan itu tergantung orang yang ngerjainnya gitu. Dan ketika gue ngelakuin operasi kedua di bulan dua bulan yang lalu ternyata hasilnya infeksi. Dan ini gue baru ngelakuin operasi ketiga untuk implannya dicabut gitu. Jadi memang ada kesalahan dari guanya juga ketika gue konsultasi sama dokter yang kedua, dan gue operasinya di Jakarta, bukan di Surabaya lagi. Jadi di Jakarta, rekomen, dan gue juga nggak perlu sebutin nama dokternya siapa, rumah sakitnya di mana, nggak perlu. Ini pengalaman yang gue harus ceritain dan bagiin untuk lo para viewer yang selalu istilahnya kepo ya, bertanya-tanya. Jadi gue pengen ngejelasin banget untuk kalian ya, supaya kalian tahu gitu gue ngelakuin operasi tujuannya untuk apa. Dan kedua ini ya gue pengen untuk lurus supaya juga, karena yang ketika gue operasi kedua itu juga gak ngeganggu juga. Jadi implan gue yang waktu yang gue operasi pertama itu kan dicabut sama dokter ya, dokter gue yang kedua di Jakarta ini cabut. Ketika dicabut selesai, bengkak kayak biasa, hari pertama, kedua, ketiga udah selesai operasi. Tapi lebih parah ini, lebih parahnya itu cara pengerjaannya itu gue suntik di tengah sini untuk diambil darah kotornya supaya cepat-cepat kempes gitu ya, cepat kempes. Kalau yang operasi pertama tuh nggak ada suntik-suntik buat ngambil darah kotor gitu, nggak ada, karena dokternya ngerasa oh ini butuh proses untuk pembengkakannya sampai benar-benar kempes gitu. Ya. Dan akhirnya ketika 2 minggu gue akhirnya ngerasa loh kok bengkok ke arah kiri, miring ke arah kiri. Itu gue langsung jadi hinaan para viewer gue sendiri ya. Ada yang dibilang hidung berkantan lah dan lain sebagainya. Jadi gue nggak peduli sih kayak begitu ya, karena kan gue udah bilang ya, ketika lu pengen melakukan suatu operasi, apapun operasinya ya, itu harus terima resiko. Dan lu nggak perlu khawatir, karena ketika lu salah, ketika lu udah ngelakuin operasi itu, bisa namanya adalah diulang lagi untuk operasi selanjutnya. Jadi kalau misalkan memang ada kesalahan ya, kita operasi lagi, dan itu nggak perlu bayar karena memang dokternya sendiri yang ngajurin gitu. Nah kata dokternya ya tunggu 1 bulan lah ngelakuin operasi. Akhirnya 1 bulan udah ngerasa hidung gua cocok untuk dioperasi lagi, karena miring yang parah itu, pokoknya infeksi, bengkak, merah banget. Sampai akhirnya tuh gua disuruh dokter hari ini. Jadi untuk yang operasi sekarang itu ya agak lebih ribet, karena ya lagi corona ya kan, jadi harus ada tes swab dulu ya, kesehatan dulu tentunya sebelum fase operasi. Jadi yang ngelakuin tes swab lagi kayak operasi yang kedua, gue disuruh tes swab lagi, baru besoknya 2 hari hasil swab keluar baru boleh operasi. Nah ketika baru operasi lagi, ketemu dulu kan dokter masuk ruangan kita kan, gue udah mandi, udah pakai baju pasien, gue udah seneng tuh ya bakal operasi ketiga, dibenerin dong hidung gue ya kan. Ternyata kata dokter ini karena infeksi, jadi mau nggak mau implannya harus ditarik keluar dulu, dicabut. Dan setelah dicabut, kita lihat evaluasi lagi 2 bulan. Jadi ini gue ngelakuin operasi yang ketiga ya, itu adalah pencabutan implan. Jadi yang pertama kan gue operasi kan pakai implan, yang kedua kali kan otomatis kan dirombak implannya karena miring ke kanan kan, jadi dimasukin implan lagi untuk dibagusin lagi, dilurusin, ternyata malah miring ke kiri dan infeksi ya. Yang ketiga ini karena infeksi ya, bener-bener kayak hidung normal. Jadi itu hidung gue tuh lu lihat, implan gue kagak ada sama sekali, jadi kayak bener-bener hidung normal yang belum melakukan operasi gitu. Dan gue harus nunggu 2 bulan lagi. Dan ini dilihat, kalian lihat di sini tuh masih banyak benang-benang ya, benang-benang, tapi ini udah dibenerin ya, cuma agak-agak gepeng sedikit ya, udah dibenerin gitu ya. Dan ini kata dokter 2 minggu baru dicopot benangnya, dan 2 bulan setelahnya baru boleh operasi lagi masukin implan. Tapi ada tapinya nih, belum sampai di situ cerita guanya ya. Ceritanya karena gua takut karena operasi ini, akhirnya gua memutuskan untuk ya udahlah ganti dokter. Ya, jadi gua nggak perlu sebutin nama dokternya siapa, kesananya gimana, karena ya namanya kita pasien, ketika melakukan operasi kita tahu ada resikonya, dan ketika gua tahu ada resikonya dan gua takut
karena takut hasil operasinya nanti yang kayak kedua, jadi gue pilih, ada teman gue yang kasih rekomen, oh di dokter ini aja. Akhirnya gue pilih dokter ini, dan gue udah konsultasi kemarin sama dokternya. Kata dokternya ya udah nanti diputuskan untuk pakai tulang iga, karena tulang telinga gue udah habis nih kanan tuh. Ya, udah pada habis diambil ya tulang telinga. Jadi dokter mutusin pakai dokter tulang iga, dan dia udah kasih contohnya, reviewnya. Dan untuk masalah harga, inilah ya, harganya lebih gila daripada yang kemarin. Ternyata tulang iga lebih mahal, bro. Ini kalau gaji editor gue bisa 3-4 kali nih, atau 10 kali atau 20 kali ini ya. Dan ini kalau buat beli cilok bisa banyak banget ya. Jadi mahal banget ya, kurang lebih 90 juta. Dan itu nanti karena kan ganti dokter, tentunya dokter yang ketiga kan nggak ada tahu menau untuk masalah operasi gue yang di dokter kedua. Kalau dokter kedua, kalau gue pengen ngelakuin operasi lagi nggak perlu bayar. Cuma karena gue takut gitu ya, jadi gue lebih milih ya udahlah ganti dokter nggak apa-apa. Dan ya memang kalau lu pengen segala sesuatu apa yang merubah dari diri lu, ada plus minusnya sih untuk masalah operasi begitu ya. Ya plus minusnya ya itu ya, lu ngabisin duit ya dan lain sebagainya. Ya plusnya ya kalau memang menurut lu itu perlu, ya jadinya itu keuntungan buat lu sendiri kalau memang hasilnya bagus ya. Tapi tetap gue pengen bilang sama kalian, gue ngelakuin operasi ya karena gue punya masalah kesehatan, karena gue sering pilek-pilek nggak jelas ya. Gue baru siaran tiba-tiba pileknya itu sampai demam ya, dan itu ternyata karena masalah pernafasan, dan itu perlu diberesin ya. Jadi doain aja segala sesuatunya berjalan baik ya, karena masih nunggu 2 bulan dulu. Dan ini vlog pertama gua untuk membahas masalah hidung. Jadi kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar apa, boleh ditanya di bagian komen. Dan juga kalian boleh follow Instagram gua, juga boleh nanya-nanya. Tapi gue pengen bilang, pokoknya sekali lagi terima kasih banyak sekali untuk kalian yang udah ngajuin untuk buat vlog pertama untuk masalah operasi hidung dong ya. Untuk masalah operasi hidung lu pengen tahu seperti apa ya, dan lain sebagainya ya. Segitulah kira-kira uang yang keluar dan juga resiko yang lu harus terima, entah itu miring atau apa ya. Namanya orang juga mau hasilnya yang lebih bagus gitu loh. Tapi gue ngomong keluar uang segitu bukan berarti gue banyak duit ya. Untuk kalian yang pengen lakuin operasi, gue cuma pengen bilang bahwa ya kalau lu pengen memang punya uang ya silakan. Kalau nggak punya uang ya jangan. Dan gue juga nggak lupa juga, walaupun gue punya uang, di satu sisi gue juga nggak lupa untuk berbagi, karena berbagi itu juga penting buat gue. Jadi sekali lagi terima kasih untuk para viewers gue yang udah ya, selalu nontonin gue ya di live streaming gue. Dan juga untuk viewers baru yang baru nonton siaran gue, juga salam kenal untuk kalian semua ya. Terima kasih kalian juga udah nontonin ini dan juga udah subscribe channel gue. Dan udah nggak pernah upload tapi subscribe sudah 1000 orang, itu gue terima kasih banget ya. Dan karena gue udah dapat editor baru, kabar baiknya adalah kita akan sering upload. Jadi 1 minggu gue usahain 1 kali upload. Untuk masalah konten-kontennya apa aja nanti coming soon, lu pasti juga akan tahu. Dan juga apalagi ya itu aja sih yang pengen gue bilang untuk masalah hidung gue. Untuk sementara ini ya 2 bulan ya nggak pakai apa-apa dulu, kayak hidung biasa ya. Beginilah hidung normal gue ya, masih benang-benang, ini belum cabut benang ya. Jadi ditunggu aja hasilnya seperti apa, karena nanti kalau hasilnya udah pas gue nanti operasi pun, nanti gue bikin vlog lagi untuk kalian juga ya. Dan juga kalian nggak perlu ragu kalau misalkan kalian punya komentar-komentar untuk gue konten apa ya, seperti apa, boleh komentar. Kita di sini anggap lu itu keluarga. Lu bukan cuma viewer, tapi anggap gua sebagai keluarga lu pada gitu loh. Karena gua juga sama viewer di live streaming gua juga nganggap ya mereka keluarga gua. Walaupun ya dalam tanda kutip gua sering ngomel-ngomelin sih. Ya marah-marah aja lah. Tapi this is my vlog pertama ya. Semoga kalian senang ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu kan, karena gue baru pertama kali ngevlog di YouTube nih ya. Gue bukan artis, gue bukan siapa-siapa, tapi ya gue berharap sih kalian suka dengan video ini dan tetap bakal jadi nonton di video gue selanjutnya gitu. Jadi terima kasih banyak. Dan untuk editor gue juga terima kasih banyak ya, untuk udah ngebantu hari ini untuk buat video pertama gue. Gue berharap kita semangat terus untuk buat video untuk menyenangkan para viewer di YouTube ini ya. Sekali lagi untuk yang sudah subscribe, pokoknya terima kasih banyak ya. Kalian boleh subscribe, boleh like, boleh komen, boleh share ke teman-teman kalian ya. Dan juga videonya kalau kalian suka, di like sebanyak-banyaknya ya. Oke.
Oke, sekali lagi pokoknya terima kasih. Kalau ada salah-salah kata dari gua Kevin Souza, ya salam kenal untuk kalian semua, salam sejahtera. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Love you guys. Gue pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.